diperbolehkan. Kalian dengar nggak aku kentut? kalian itu masih diperbolehkan gitu. Kalau misalnya kita menulisnya deskriptif kualitatif, kalau kualitatif deskriptif menurut saya agak keliru, karena kebanyakan yang saya baca artikel jurnalnya itu mereka tuh menulis deskriptif kualitatif, bukan kualitatif deskriptif. Menurut saya tuh kalau kualitatif tuh kayak gitu. Kayak terkini buat judul penelitian akuntansi apa bagusnya? Tadi udah dibilangin tentang demo. Tadi ada judulnya tuh, udah dikasih. Tentang demo yang paling terkini sekarang. Kemarin demo DPR. Orang apa? Pak mohon maaf, mau SSD drive promnya boleh? Boleh. Bentar ya. Bentar abis ini. Ini saya udah mau selesai nih. Abis bab 3 nih udah cukup dah gitu ya. Kita cek Turnitin sama cek AI detektor, abis itu udah ya. Sabar ya. Abis ini udah. Nah, kalian tuh nanya kayak gini tuh bikin saya tuh cepet biar cepet selesai gitu. Karena kalian nanya tuh hal-hal yang sudah lewat gitu kadang-kadang. Jadi kayak yaudah cepet aja selesai dah gitu. Karena percuma juga saya ajarin dari nol juga, banyak yang nggak ikut juga dari nol. Jadi ya udahlah diselesaikan aja ya. Karena mungkin terlalu monoton ya. Nggak usah pakai mohon maaf, santai aja. Saya juga masih Gen Z juga kok. Cuman bedanya saya udah selesai kuliah, gitu aja sih. Bedanya itu. Kalian belum selesai. Saya juga bukan orang yang pintar kok. Bukan orang yang pintar-pintar banget. Sama aja. Nggak terlalu pintar, nggak terlalu cerdas juga. Middle aja sih saya orang. Nanti di sini bab 3-nya teman-teman sesuaikan aja ini. Nanti modifikasi promnya ya. Dimodifikasi. Yang penting tadi kan saya udah bilang X1-nya sudah oke. Ini X1-nya ini ya. Ini X1-nya, ini X2-nya dan ini S3-nya. X3Y-nya ya. BDW kan sudah paham belum cara menentukan variabel-variabel ini nih. Nah, ini kita ambil inilah ini penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan asosiatif korelasional ya atau hubungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahas kalian jawab dong ya rahmatullah. Kalau orang lagi bersentuh gitu. Nah, terus kemudian di sini nanti saya balasnya ya hadikumullah. Kita masukkan lagi ke sini. Oke. Nah, ini adalah populasi dan sampel ya. Populasi itu apa? Populasi itu adalah objek penelitian kita. Nah, sampel ini adalah representatif dari populasi gitu. Nah, jika kalian penelitiannya S1 biasanya kalau misalnya populasi kalian itu hanya 500, hanya 1000, kalian pakai Slovin. Kalian pakai Slovin atau kalian pakai Taro Yamane. Taro Yamane sama Slovin tuh mirip, sama aja. Tapi jika kalian mau penelitian populasinya tidak terukur, tidak bisa dihitung, kalian pakai yang namanya rumus Lemesow. Kalian pakai rumus Lemesow. Itu ya. Nah, di sini nanti kita ambil nih populasinya gitu, ya. Nah, di sini kan dia pakai Slovin nih, ya, Slovin nih. Nah, lalu di sini tinggal ambil aja nih subbabnya yang ini. Atau boleh aja ambil satu-satu. Kita ambil, teman-teman, lalu masukin lagi ke sini. Masukin lagi ke sini gitu, ya. Yang penting sudah pastikan dulu ya yang tadi. Nah, tapi kalau misalnya pendapatnya Sugiono, itu kalau misalnya populasinya kurang dari 100 ya teman-teman, maka kalian pakai yang namanya sampling jenuh atau total sampling. Jadi semuanya harus dijadikan sampel. Misalnya populasi kalian tuh hanya 40 atau hanya 50 atau hanya 70. Lebih baik gunakan semuanya untuk jadikan sampel. Kenapa? Karena untuk mencegah bias sampling gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah boleh sampelnya populasinya 7, 10? Kalau menurut saya tuh nggak bisa. Bukan menurut saya sih. Kalau dari yang saya baca dari literatur itu nggak bisa kalau misalnya hanya 7 maupun 10. Lebih baik pakai metode kualitatif gitu. Untuk kalau populasinya hanya sedikit itu. Itu ya. Pas pil buku untuk bab 3. Pak kapan lah ya? Untuk bab 3 buku. Oke, saya gunakan ini satu. Nah, tuh kelihatan nggak? Ini satu. Nah, kalau yang ini tuh agak berat untuk dipelajari. Yang paling ringan tuh ini. Yang paling ringan untuk dipelajari. Ini yang paling ringan untuk dipelajari. Yang ini. Itu ringan dipelajari. Ini saya udah baca-baca. Ya, udah saya pakai kasih kayak gini nih.
Udah banyak yang udah hatam saya bacanya. Setiap ada buku metodologi baru pasti saya beli. Karena saya tuh orangnya suka belajar metodologi penelitian. Oke. Nah, kalian ambil yang ini, teman-teman. Masukin lagi ke sini. Ini populasi sampelnya ya. Karena di sini tuh teman-teman, kenapa saya bilang buku yang ini tuh mudah dipelajarin? Karena dia udah ajarkan bagaimana cara kita menentukan populasi sampel gitu, dan mudah dipahamin kitanya. Mudah dipahami. Kalau buku Sugiono, menurut saya tuh kalau bagi pemula agak sulit untuk memahaminya. Menurut saya, untuk pemula orang-orang yang baru mulai, terutama menulis skripsi itu. Tapi kalau misalnya kalian menulis pakai buku yang tadi yang hitam, itu lebih enak sih kita mempelajarinya. Dia lebih enak, lebih mudah bagi pemula. Bagi pemula tuh lebih mudah, menurut saya. Gitu. Lalu nanti di sini tinggal kita hapus ya. Di sini kita masukin. Tuh. Ya, ini ada populasi sama sampelnya. Nanti sebenarnya tadi itu harusnya kita ambil per subbabnya. Cuman saya pengen cepat selesai, jadi saya langsung ambil aja ketiga-tiganya gitu. Ya. Nah, di sini untuk teknik pengumpulan datanya ya. Ada teknik pengumpulan data. Di sini kuesioner tertutup berbasis skala Likert. Nah, sekarang tuh kadang-kadang tuh dosen tuh sudah nggak mau. Kalau misalnya di kampus-kampus yang agak mengupdate diri mereka tuh sekarang sudah nggak pakai skala Likert, tapi mereka menggunakan smiling. Mereka menggunakan skala smiling. Sudah nggak pakai Likert lagi mereka. Ada beberapa kampus sudah nggak pakai skala Likert lagi. Ada. Nah, kuesioner itu dia tuh ada 3. Ada modifikasi, ada namanya modifikasi kuesioner, ada namanya adopsi kuesioner, ada satu lagi tuh saya lupa. Saya jadi lupa malam ini. Nah, kalau misalnya kita mengadopsi kuesioner itu begini. Apakah boleh kita mengadopsi kuesioner penelitian terdahulu? Itu boleh. Itu boleh banget selama indikatornya itu sama dengan indikator kita. Itu boleh. Ya, apakah kita boleh bikin kuesioner sendiri? Boleh. Tapi catatannya harus uji normalitas dan reliabilitas gitu. Nah, kemudian ada yang namanya juga saya lupa satu itu. Misalnya kuesioner luar negeri nih, saya lupa istilahnya. Kuesionernya punya orang luar negeri. Terus kita ambil kuesionernya gitu. Nah, adaptasi ya kalau nggak salah ya, saya lupa lagi namanya. Nah, itu kita ambil. Nah, kita harus merubah dia jadi bahasa Indonesia. Kemudian kita harus cek lagi secara reliabilitas dan normalitasnya lagi gitu. Nah, kita ambil ini. Itu ilmu-ilmu dasar deh tentang penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kalau misalnya kuantitatif, penelitian kualitatif itu kan dia nggak menggunakan kuesioner, tapi dia menggunakan yang namanya wawancara ya. Kalau untuk kualitatif, mereka kan menggunakan wawancara. Nah, untuk wawancara mereka kan nggak ada tuh uji-uji kayak orang kuantitatif. Nah, mereka tuh ada yang namanya dengan triangulasi. Gitu. Triangulasi itu ada 4. Triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi teori, sama triangulasi metode. Kebanyakan orang kalau misalnya dia menulis skripsi untuk kualitatif, mereka menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Kebanyakan itu. Kenapa tidak menggunakan triangulasi teori dan triangulasi peneliti? Karena kalau misalnya kita menggunakan triangulasi teori dan triangulasi peneliti, itu lebih panjang waktunya. Jadi biasanya untuk skripsi mereka menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Itu. Ya. Jangan sampai salah ya. Itu cara orang kualitatif untuk menguji keabsahan datanya mereka. Gitu. Jadi dalam istilah kuantitatif nggak ada istilahnya itu uji reliabilitas dan normalitas gitu. Uji normalitas dan reliabilitas istilah untuk kuantitatif. Sedangkan untuk kualitatif mereka pakai triangulasi.